Mau minta responnya lagi soal yang pernyataan Bu Megawati soal kalau misalnya Hasto ditangkap dia bakal ke sini. Itu aja, thank you. Beliau saya yakini merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Balik lagi di Kajian Online. KPK memberikan respon tegas terkait permintaan atau desakan sejumlah pihak untuk membubarkan KPK. Ya teman-teman, sebelumnya isu pembubaran KPK ini berlangsung dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri yang terang-terangan meminta agar KPK ini dibubarkan dengan alasan KPK tidak bisa berjalan. KPK ini tidak layak disebut sebagai alat untuk pemberantasan korupsi. Karena walaupun sudah berdiri 20 tahun, masih banyak ini pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Jadi Ibu Megawati berpikir bahwa ya sudah bubarkan saja KPK. Ya ada atau tidak adanya KPK ya korupsi masih tetap jalan. Ini kan cukup aneh juga teman-teman saat kita ini ingin membubarkan sebuah organisasi ini yang sangat bermanfaat untuk memberantas korupsi. Ya kalau misalnya ada KPK saja sangat ini menjamur korupsinya, apalagi kalau misalnya KPK-nya tidak ada. Nah hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan pernyataan lengkap dari Ketua KPK. Nah hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan pernyataan lengkap dari juru bicara KPK Bapak Tessa Mardika yang menjawab soal kritikan-kritikan Ibu Megawati Soekarno Putri PDIP kepada KPK terkait penanganan korupsi. Apakah Ibu Megawati ingin membubarkan KPK karena banyak kader-kadernya, petinggi-petinggi partainya yang memang sedang diselidiki keterlibatannya kepada terkait ini berbagai kasus-kasus korupsi, atau apa? Ini mungkin Ibu Megawati punya maksud lain membuat sebuah isu ingin membubarkan KPK. Nah teman-teman, biar lebih lengkap kita simak dulu saja ini pernyataan atau keterangan langsung dari juru bicara KPK Bapak Tessa Mardika. Beliau saya yakini merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Mau minta responnya lagi soal yang pernyataan Bu Megawati soal kalau misalnya Hasto ditangkap dia bakal ke sini. Itu aja, thank you. Ya, ya kita sama-sama ketahui ya bahwa saudari HGR, saudari HGR tidak hadir, dan kita ketahui bersama-sama yang bersangkutan ternyata mendampingi RI1 dalam kegiatan ya di hari itu ya. Benar? Enggak? Besoknya? Oke. Tentu dalam hal ini penyidik akan menilai apakah ketidakhadiran beliau ini ada alasan yang patut dan wajar, apakah mungkin beliau menyampaikan informasi kepada penyidik atau tidak, sebagaimana saudara YL ini menyampaikan kepada penyidik. Ini nanti saya akan perdalam lagi. Namun pasti akan dilakukan pemanggilan ulang. Ada atau tidak ada alasan ketidakhadirannya, karena ini baru yang pertama kali ya yang bersangkutan dipanggil. Penyidik nanti akan memanggil kembali. Kapannya nanti akan diinformasikan. Pertanyaan kedua tadi. Oh, oke. Ya, jadi saya setelah ditanya kemarin rekan-rekan pasca konferensi pers kinerja Dewan Pengawas, saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua ya. Saya pikir tidak ada ancaman di situ ya, bahwa beliau saya yakini merupakan seorang negarawan,
Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Ya. Sangat tidak masuk akal bagi saya, makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu. Jadi saya mengajak rekan-rekan, bukan yang di sini ya, yang di luar, yang saya kenal dan yang di sini tentunya saya paham sekali bahwa rekan-rekan akan memberikan judul dan narasi yang bijak untuk persatuan bangsa ini ke depan. Ya, saya pikir tanggapan saya seperti itu. Baik Mas, masih terkait dengan pemanggilan Yasona Lawli. Pertama, apakah ini benar pemanggilannya terkait dengan penyidikan pengembangan kasus dari Harun Masiku atau bagaimana? Terus jika memang berkaitan dengan itu, kenapa yang bersangkutan itu baru diperiksa sekarang gitu? Terus yang kedua terkait dengan kasus OTT Bengkulu, terkait dengan penahanan Rohidin Marsyah dan 2 tersangka lainnya itu kan terakhir hari ini ya, tanggal 13 Desember 2024. Apakah penahanan para tersangka itu diperpanjang dan jika iya diperpanjangnya sampai beberapa hari ke depan atau berapa lama gitu? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, baik. Saya jawab dulu yang kedua. Betul, kemarin dan 2 hari yang lalu sudah dilakukan perpanjangan penahanan bagi para tersangka penyidikan perkara Bengkulu untuk 40 hari ke depan. Ya. Jadi ini perpanjangan penahanan di tingkat penuntut umum. Banyak teman-teman jurnalis yang mengatakan kenapa kok diperpanjang? Ya karena penyidik masih memerlukan waktu untuk memperkuat alat bukti, untuk memeriksa saksi-saksi yang ada, tersangka, dan hal-hal lainnya. Bagi penerima, kalau di perkara suap ya, saya berbicara perkara suap, bagi penerima maka batas waktu maksimal itu 120 hari. Ya, 20 hari pertama, 40 hari kedua, 30 hari, dan 30 hari. Sebagaimana yang tadi perkara Rorotan itu sudah di 30 hari terakhir. Nah ini diperpanjang di tingkat penuntut umum untuk 40 hari ke depan. Untuk perkara saudara YL, bukan pengembangan, masih dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, saudara Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan saudara Harun Masiku, penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Jadi dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan. Kenapa baru sekarang? Ya, tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya, baik itu ada dokumen terkait, ada keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait. Kenapa baru sekarang? Kemungkinan besar hal tersebut baru didapatkan oleh penyidik saat ini. Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi bukan karena sekarang sudah tidak lagi menjabat, enggak seperti itu. Hanya berpegangan kepada alat bukti dan petunjuk yang ada.
Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Bapak Tessa Mahardika yang menjawab soal tuduhan-tuduhan soal isu pembubaran KPK. Ya di sini sudah diklarifikasi ya teman-teman oleh PDIP juga bahwa ini Ibu Megawati Soekarno Putri saat mengutarakan pembubaran KPK ini kesal saja karena dia melihat berbagai tindak pidana korupsi di Indonesia ini yang masih menjamur. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.